Jokowi baik dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka mencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan-kekeliruan kecil, ada kerasuan-kerakusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, yaitu itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan, Anda kan enggak tega menawarkan diri toh. Gitu loh, enggak. Aku loh. Apik loh tadi presiden aku loh. Wis to, percaya kowe ya. Aku sok blusukan aku. Gitu. Nah, ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu. Enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ra iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat, karo Gusti Allah cedhak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ra iso Mas. Mengenai presiden, yang mana yang baik? Apakah Jokowi baik Mas? Baik. Prabowo baik. Sapa meneh liyane? Prabowo itu salah satu yang diperintah. Jadi ada beberapa satuan yang diperintah untuk mengantisipasi kelompok-kelompok aktivis pada tahun 97. Ya. Nah, sialnya Prabowo itu ketika dia menculik tapi tidak dimusnahkan. Terus jadi orang hilang itu. Yang diculik oleh pasukannya Prabowo ini dikembalikan ke masyarakat. Makanya sekarang mereka ikut Gerindra. Memang diculik, tapi ora dipateni ngono lho. Iki salahe dhek ning ngono kuwi. Kudune dipateni ora ana masalah wis. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Makanya Pius, Haryanto Taslam ikut Gerindra sejak awal. Mereka berterima kasih kepada Prabowo ngono lho. Aku iki tapi aja njur terus ngene lho. Meskipun aku iki gawe-gawein sakarmu gak masalah. Aku wis tidak akan bergeming sehelai bulu saya oleh fitnah dan manipulasi, ora masalah. Engko ngene gambaran. Nganggo iki pisan to ya. Persis ngene iki. Ya ora apa-apa lah. Kalau orang miskin butuh kiriman makanan kan wajar. Atau kalau nggak dikirimi makanan, ya makanan yang ada di tetangganya diambil, ya nggak apa-apa. Saya anggap itu kan karena saking butuhnya. Arep njaluk ora wani kan begitu. Ya wis ora apa nggon kono. Teman-teman bilang mbok dituntut, Cak. Lho nek aku nuntut orang yang Prabowo tak tuntut, sambrek tak tuntut. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut kabeh wong dengan pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Endi sing nyenengno? Aku takon sing nyenengno ndi? Jadi seluruh instansi tak tuntut dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iki ono pasal opo iku? Kaya kowe iki nyenengke wae kan gitu. Walah Jan. Ya wis ora apa-apa, makanya kita ini kan enggak mau jadi Indonesia gitu loh. Kita tuh enggak mau jadi Anda nonton TV, Anda lihat apa itu kan, kita tuh bukan enggak punya harga diri, kita bukan enggak punya nasional, kita tuh memang enggak mau jadi orang Indonesia. Asal sudah bintang sinetron ini kudu mancung toh. Ya toh kudu mancung, kudu kuning, ya toh. Jadi kita tuh enggak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja. Politiknya juga enggak mau. Politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak, mbah-mbah kita kan enggak mau toh. Kan enggak mau kita. Sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit coba. Tak kasih daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu. Lawyer iki apa cara Mojopahit itu? Saya kok kowe mau. Tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga, sebelum ada Muhammad bahkan SAW ya, itu sudah ada 172 pasal
hukum resmi. Dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet, tidak ada orang mencuri. Bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri karena apa? Asal-usulnya karena si anaknya ini apa namanya? Raja karena banyak pendatang, kemudian ada pendatang naruh emasnya di pasar karena ingin ngecek, coba katanya orang Kalingga itu tidak ada yang mencuri. Terus ditaruh seperti emas, berlian, permata, rakaruan kayak di pasar itu tidak ada orang menyentuh sampai 2 tahun. Sampai akhirnya datang anaknya Ratu Sima itu, kemudian opo koyong ini dipamer-pamer ke. Ora kodal wong Kalingga jujur-jujur ora pengin mas koyong ngene iki wis sugih kene gitu ya. Dia karena dia mengejek itu dan kemudian menendang-nendang barang itu, dia dipenggal oleh ibunya karena tidak boleh juga itu menghina orang lain. Menghina saiki pokok internet di sini hinaan kabeh. Semua hinaan, semua kepengecutan, semua orang yang tidak berani bertarung depan. Internet adalah tempat di mana kita bisa ngirim rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas, kan gitu. Ya serah apa lah. Ini adalah peradaban pengecut. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita memang tidak mau jadi orang Indonesia. Politik Indonesia apa? Wong di amandemen UUD 45. Kita tidak punya orang tua di negara kita ini, tidak punya panembahan, tidak punya parentah agung, tidak ada MPR seperti dulu. Kita tidak punya punokawan, coba. Kita tidak punya pembagian tugas antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah, sebagaimana Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah Mada itu eksekutif, dia Perdana Menteri. Judulnya Mahapatih. Kalau Hayam Wuruk itu kepala negara. Tidak boleh sama kepala negara sama Perdana Menteri, tidak boleh. Kan kita tidak usah pakai presidensial apa parlementer, apa angel-angel ndolek-ndolek rono. Wong mbahmu wis duwe jelas kok. Semua yang sifatnya eksekusi dilaksanakan oleh Gajah Mada dengan institusinya, tapi policy yang menentukan eksekusi itu adalah Hayam Wuruk dengan institusinya. Jadi negara ambil policy, pemerintah melaksanakannya. Negara punya policy tapi tidak boleh melaksanakan. Perdana Menteri berhak melaksanakan tapi tidak boleh bikin policy, kan apik kuwi. Sehingga harus bermusyawarah dan mufakat terus. Sama dengan bendahara dan kasir. Kasir berhak menentukan tapi tidak bisa bayar. Bendahara bisa menentukan, tidak bisa bayar. Kalau kasir bisa bayar, tidak bisa menentukan. Sehingga harus terus-menerus ada kerjasama bersuami istri antara bendahara dengan kasir. Jadi kita memang tidak mau jadi orang Indonesia kok. Mana coba? Mana Indonesianya tuh mana? I love Indonesia. Menyatakan cinta nang Indonesia orang nggo bahasane dhewe coba. Coba piye kuwi? Yang saya temukan ya banyak Indonesia yang nyun sewu lah, aku ora pamer lah. Anda ini Indonesia. The Red itu Indonesia. Itu Indonesia. Ngono kuwi wong Indonesia ngono kuwi. Nek arep sadis kene tak dudui sadis, ya ta? Nek arep cuklek sikile kene, tak pecah. Diancam dicuklek sikile bul pecah kan wong Indonesia lak ngono kuwi. Arep menggok nengen liwat kiwa nyet ngono kae ta. Ah kuwi ta. Itu orang Indonesia. Ndak ada dimanapun di seluruh planet, ndak ada. Ada orang naik motor mau belok kanan seko kiwa nyit. Ono mobil-mobil motor diliwati kabeh. Itu hanya sok-sok mobil bareng. Mobil ya wani. Nyit ngen iki motornya wani. Dan itu hanya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang yang dahsyat, cuman tidak diberi peluang untuk tidak dirantai. Dia selalu dirantai sejak kecil. Nah, Anda bermakyah ini, Anda mengurai rantai di kaki Anda, dan Anda menjadi manusia merdeka. Anda mengenali diri sendiri sehingga Anda bisa menentukan siapa presidennya karena engkau mengenali dirimu sendiri. Begitu kata anak saya tadi, Mas. Ngono, bapak anak itu komposisinya luar biasa. Gue ngerti biar caranya angel iku didik anakku sehingga iso komposisi intelektualnya kaya ngono kuwi. Angel kuwi. Angel tenan kuwi. Tak sengsarake suwe kuwi.
tak buat nang Kanada atau tak tilii ya. Biyen mau kowe ora iso bahasa Inggris ning luar negeri golek kos dhewe, golek kuliah dhewe ngono. Akhire nunut ning masjid ya ben wae. Ben wae anakku. Ah bapakmu luwih sengsara mbiyen. Nah ngono ta ada. Enake bapak ning ngono kuwi. Sak sengsara-sengsaramu isih luwih sengsara bapakmu le. Ah ngono kuwi kalah anak pokoke kalah nyana ora arep menang piye. Jadi baik Mas, Jokowi baik. Dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka pencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan-kekeliruan kecil, ada kerasuan-kerakusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, yaitu itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan Anda kan enggak tega menawarkan diri toh. Itu loh enggak. Aku loh, apik loh tadi presiden aku loh. Wis to, percaya kowe ya, aku sok blusukan aku. Gitu. Nah, ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu, enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ra iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat, karo Gusti Allah cedak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ra iso Mas. Nek kowe iso ditembak, kowe ditembak sedelat wae. Gitu loh Mas. Ini Indonesia, ini red ini. Gitu loh. Tapi mungkin enggak juga enggak apa-apa. Artinya orang Indonesia dianggap kejem jebul ya ora, dianggap ora bol kejem banget. Indonesia kok tukang sulap kok. Jadi wedhus ngono. Wow, iki wedhus jebul sapi. Wah iki partai sapi jebul gabung karo musang. Wah iki musang. Lho kuplukan. Ora cetha Indonesia kira cetha. Betul nggak Mas? Coba bupati-bupati yang bagus-bagus yang kita dikenali Kiai Kanjeng selama ini kan bupati PDIP malah. Ya PKB ya ono. Ning PDIP iki preman asal usule, ning begitu dadi bupati kan gelem ora gelem kan pegewuh karo rakyat Islam kabeh. Akhirnya kuplukan. Terus minggu kedua alah melu salat jamaah, masa ora tau melu salat jamaah. Akhirnya jemuan keliling. Suwe-suwe, mosok sih bupati kok orang ngadake pengajian ning omahe, suwe-suwe pengajian rutin ning omahe. Kan gitu. Ya nek ngono sisan majelis zikir, gawe majelis zikir, suwe-suwe dadi santri. Gitu loh Mas. Dadi wong Indonesia iki ora nganggo teori ngono-ngono kuwi. Jadi di Indonesia itu warung soto dodolane pecel. Ya ra Mas? Bapak, ya ta Mas? Kan misalnya naik PKS kan partai Islam, inspirasinya dari Ikhwanul Muslimun, ya toh, berarti nanti akan mempresidenkan, mencapreskan orang yang memang karakter dan ideologi dan keislamannya yang memang kondusif terhadap PKS, kan gitu kudune. Wong nek dodol soto ki ya, nek warung soto ya dodol soto. Saiki ora. Gitu loh. Saiki iki sapa wae iso karo sapa wae. Sapa wae iso dadi apa wae. Kan ngono to, Mas. Sing dadeni sing endi ngono wae to. Gitu loh, Mas. Jadi kalau yang disebut kebaikan pribadi baik-baik semua, sapa sing ndak baik? Ya sopan, ya apik, ya pinter. Tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu di Indonesia. Kita ini membutuhkan pemimpin yang menurut teori yang kita tahu. Tapi kalau Allah mau bikin sesuatu yang di luar dugaan kita, ya mau apa? Gak ingin kok kungfu panda sing dadi presiden. Kata ora iso apa-apa jebul sing dibutuhke malah sing ora iso apa-apa arep piye kowe? Misale bal-balan iki kok ora ana iki ana pemain siji kok ora melayu to. Ming mlaku rono mlaku rene pemain lawan kan bingung. Iki kok pemainnya ora tau nguber bal, ora tau dikai bal kan lawan bingung.
Nah, ketika lawan mulai mikir bingung, ada pemain lain tiba-tiba nerobos masukin bola, kan bisa gitu. Hidup ini sangat luas. Justru presidennya nggak cocok sama eskalasi pemikiran kita, mungkin ya nggak ada masalah. Arpiye, Gusti Allah karena para ngopo gue. Mulanya makanya ridho sama Allah supaya kita diridhoi sama Allah. Kalau menurut pikiran kita ya angel sekolah. Anak sekolah untuk lulus setengah mati di les-lesno. Ya toh, nganggu unas, nganggu stres, nganggu segala macam. Ya toh Mas, itu kan mergo menungso ki ono tataran-tatarane. Lah iki ki ora nggo tataran apa moro-moro ning dhuwur iki piye? SMP ora lulus, langsung entuk ijazah SMA, ngono ta? Terus mlebu kuliah, urung ana setahun nih lho wis arep diangkat dadi sarjana utama. Lah ngono ta sing kedaden. Kalau menurut cara berpikir normal kita kan ya enggak cocok piye to iki. Tapi mau bagaimana? Kalau Allah terus naruhnya seperti itu, makanya ini bulan-bulan sangat penting. Ini bulan-bulan sangat penting. Menurut saya Anda enggak usah repot-repot. Kan sekarang sudah jelas. Tak dukung pilihanmu, asal pilihanmu loh ya. Ora dipilih ki lho ya. Ora dipilih ki lho ya. Kowe dipilih ki ora? Dipilih ki anak dipilih ki ngapa kowe milih bojo kowe ora dipilih ki kok presiden dipilih ki. Tapi ya ndak apa-apa kowe arep kowe kanggo mulai dudu politik, kanggo wong Indonesia ngono ya dudu politik toh. Apakah kalau ada money politik kowe dikai 50.000 terus kowe dianggap menjual kedaulatan ya ora. Nek kanggone rakyat kecil lho, ana wong meneng-meneng ngekeki 50 njaluk dicoblos ya wis tak coblos. Ngono ta mengat. Itu bukan peristiwa politik, itu peristiwa kebaikan hati. Bukan money politik bagi mereka. Ana wong meneng-meneng wis enak-enak nyanyi, turu sore-sore ditekani. Pak Haji, kita capresin ya. Wis begadang jangan begadang, wis enak-enak nyanyi jadi maestro, orang nomor 1 di dunia, seorang inovator menggabungkan musik rock dengan musik Melayu menjadi dangdut, kan sudah dahsyat sekali melebihi presiden toh, dan dia akan terkenal melebihi presiden siapapun. Lu wis enak-enak nyanyi ngantuk sore-sore ditekani kalau arek denanyar iku. Ngampres Pak Haji. Nah, mari ngono begitu oleh 9% dilupakan. Telepon aku. Ya Allah, Cak, ngono gitu. Masya Allah, Cak, ngono ya wis. Pokoknya aku bagian ngono-ngono kuwi. Sebagian ngono-ngono kuwi. Aku nek pas ning Yojo ora apa-apa, aku pas tahun ning Mesir telepon Pak Haji ya zaman Inul kae. Aku pas neng Kairo ditelepon, Masya Allah Cak, ini masalah Inul ini, Masya Allah bangsa kita ini ya Allah. Kok begini tawa wong ngomong. Iya anak ini mau nangis Ustaz, Masya Allah. Soalnya ini di Kairo dan pakai celang. Bongkok ya aku gak sembayar ya ini. Orang baik sekali, orang Mairama itu orang baik sekali. Saya sering nangis sama dia berdua ngerasain ini itu. Itu orang baik sekali. Sedemikian baiknya Roma Irama itu. Dan orang sebaik itu jangan jadi presiden. Ngerti ya? Ngerti ya Mas ya? Jadi parametermu salah. Yang dibutuhkan tuh kelengkapan karakter yang berlabirin-labirin. Wah iki kudu dadi pawang, kudu dadi macam-macam wis pokoke ya satrio itu lengkap juga ya, intelektual ya, jagoan ya apa. Ning ya pinandito nek jarine Ronggo Warsito. Pinandito artinya dia juga seorang negarawan, dia juga punya kebijakan, dia punya wisdom, dia punya rohani, dia punya apa namanya? Kawaskitan, lantip, waskito kan begitu. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus punya tali sambungan dengan Allah, sinisian wahyu. Aneh Gusti Allah iki arep ngkai wahyu sapa apa nyambung karo sapa? Arep-arep dhek.
Arep ngopo kowe? Upama presidennya sekolah ndong ya ben wae. Nyewa gitu kan, sewa 5 tahun. Upamane njur rong sasi kok orang genah santet, ngono kan. Upamane lho ya. Jadi menurut saya Anda jangan jadi beban, semua itu jangan jadi beban. Andaikan pun Anda punya ketidakenaan sama kiri kanan ke orang nyoblos, ya wis kowe nang TPS coblosan sakarepmu. Kowe arep milih sapa kuwi padha apike kok. Padha wae. Nek soal mengatasi masalah, ora iso ngatasi masalah. Brang, tolong nanti kalau ada waktu ngomong mengenai konsep mudzakkar muannas, feminin dan maskulin, karena presiden Indonesia itu harus muannas, harus feminin, harus mau ditekan-tekan oleh Amerika. Makanya sebelum jadi presiden itu sowan ke kedutaan besar Amerika. Karena kita ini provinsi keberapa, negara bagian keberapa, Brang? Itu kalau Prabowo terlalu maskulin, tidak disukai, kan gitu kan? Dia maskulin, dia yang nek maskulin ini segala sesuatu sing menanam, yang mengambil keputusan dan menanam, gitu. Nek feminin tuh yang ditanami, cetok tak gue? Ngalami tuh gue? Kejaba imam ora pahami. Nah, Indonesia itu kerjanya ditanami oleh infiltrasi pemikiran IMF, Yahudi apa saja, kita tinggal mau. Freeport diperpanjang sampai tahun 41 segala itu kan karena kita feminin. Nah, presiden kita besok harus feminin, dalam arti yang akan didukung oleh sekutu internasional itu yang feminin, bukan wong ngene-ngene njur kuru ora. Feminin itu artinya dia tidak akan bersikap nasionalistik. Dia tidak akan mengatakan go to hell with your aid. Amerika disetrika, Inggris dilengges. Nek wani ngomong ngono langsung disikat kowe. Iku zaman Bung Karno biyen. Makanya Bu Mega harus cari orang yang kayak bapaknya. Kalau ndak seumur hidup beliau akan menyesal. Karena bapaknya sudah menangis-nangis. Sekarang ini nun kandalono anakku. Ini tak dawano gak sido capres iki. Ya tak omongno ndek ndi gak sido capres, wis apik kabeh ya ini. Ini sekarang ini situasinya lebih berbahaya dari tahun 65. Dan sekarang pemetaan nasional itu persis 62, 63, 64. Aku ndak akan jelaskan nanti jadi fitnah. Anjane saiki kira betul-betul butuh perbaikan mendasar, ibarat mobil turun mesin Indonesia ini. Jadi kita punya problem besar dalam soal ketatanegaraan. Kita punya problem besar terhadap sah tidaknya akad nikah kita pada tahun 1945 dan 28. Kita punya masalah besar terhadap struktur dan etika pembagian kerja kenegaraan kita. Negara dan pemerintah tidak ada bedanya dan seterusnya. Bahkan dalam misalnya aku mau cerita kalau Pak Mas Didi soal MK tadi, tapi tidak usah saya ngomongin kapan-kapan aja. Tapi intinya kita punya masalah ekonomi, masalah kenegaraan, konstitusi, logika, nasionalisme, kita punya masalah. Beliau ini saiki dadi alang-alang, Pak Wesa. Alang-alang itu dianggap gak produktif. Kon tak kandhani ya. Nek Merapi kate mbledos, kabeh wong di sekitar Jogja di lereng Merapi nandur alang-alang. Kok nandur alang-alang? Loh, pohon, tanaman yang punya getaran untuk menyelamatkan sekitarnya dari lahar dan wedhus gembel itu alang-alang. Dadi nek Merapi mulai ya apa, wong-wong nandur alang-alang, Pak. Jadi beliau bikin sanggar alang-alang itu untuk menghalangi segala kemungkinan kerusakan dan kemungkaran yang terjadi pada generasi muda dan anak-anak itu. Kemana? Kapan-kapan kita baca bukunya Mas Iman Budi Santoso, seorang sastrawan di Jogja, senior saya, mengenai pohon-pohon, mengenai nama desa. Nek Jombang ono jenenge alang-alang Caruban. Ya, ono meneh Pengalangan.
Ono meneh. Jadi itu semua ada riwayatnya. Semua desa-desa di Jawa itu punya nama-nama pohon. Nama pohon itu banyak dijadikan lambang atau hikmah atau ilmu dari teritorial. Itu Mas ya. Oke. Tak persingkat gini Mas Didit ya. Saya sangat paham pemikiran Anda. Dan saya bukan tidak setuju. Kita semua standby untuk tutwuri handayani ya monggo, nek anjane sing penting iku untuk ing madya mangunkarsa ya ayo, untuk ing ngarsa sing tulodo ya ayo, gak masalah. Nek anjane tepatnya seperti itu, ndak ada masalah. Dan memang wis wayahe. Kita butuh kongres nasional kenegarawanan Indonesia misalnya. Tak ceritani ini. Tak mulai Pak Harto ya. Zaman Pak Harto jauh sebelum reformasi, jauh sebelum ada rame-rame di Jakarta, saya menerbitkan selebaran. Judulnya Kita Memerlukan Dewan Negara, TNI Harus Berpihak Kepada Rakyat. Yang nyetak Zaki, yang sekarang manajer Kiai Kanjeng. Zaki dicak iki wanita ngomong ini iki. Ya. Besok Zaki ada dengan Kiai Kanjeng di Gresik. Takono. Zaki rodok ndredeg iku. Cak wanita musuh Pak Harto kaya lho. Aku gak musuh Pak Harto, aku iki ngomong sing bener iki ngene. Kita cetak. Dibutuhkan Dewan Negara. Karena pemerintahnya sedang kacau, maka yang dibutuhkan adalah level di atasnya yang mewakili nasionalisme sejati, yaitu Dewan Negara. Sekarang juga dibutuhkan itu. Menurut saya harus ada musyawarah kenegarawanan Republik Indonesia, mengumpulkan semua orang-orang yang memang punya nasionalisme dan hidupnya memang membuktikan dia bersih dari perusakan-perusakan atas Indonesia, untuk membenahi tadi itu konstitusinya, reamandemen, bentuk negara. Kita punya masalah kenegaraan yang sangat serius. Aturan-aturan tentang hutang, aturan nek kon dadi presiden 5 tahun utangnya oleh sak piro, ojo kon bebani presiden berikutnya. Harus ada etikanya, harus ada aturannya. Kan sekarang semua pada tidak tertata dan seterusnya. Jadi kita butuh musyawarah kenegarawanan. Nggak usah negarawan, cek gak cemburu. Musyawarah kenegarawanan Indonesia. Wong tuwek-tuwek, wong sing murni-murni ngelompok memberi rekomendasi, dan gak perlu metoto-metoto, gak perlu sumbar-sumbar, dan gak musuhi sapa-sapa. Ini untuk mencintai bangsa Indonesia dan menjaga tanah air Republik Indonesia yang Allah kasih ke kita dan harus kita rawat sebaik-baiknya. Satu ya. Saya bikin selebaran Dewan Negara itu ya kira-kira tanggal awal Mei. Terus padang bulan pas tanggal 12 Mei di Jombang, di Menturo. Terus aku pamit, Rek, iki aku menenang Jakarta soalnya beberapa hari ono goro-goro di Jakarta. Kemudian terjadilah penembakan Trisakti besoknya. Kemudian terjadi pembakaran-pembakaran, penjaraan-penjaraan sampai ke Surabaya, sampai ke Makassar, dan terutama di Jakarta. Sampai akhirnya kita kumpul yang 5 orang itu, Anda tahu, Cak Nur, saya, Pak Melik Fajar, Imam Utomo Dananjaya, sama Pak Sudrajat. Kita merumuskan saran agar Pak Harto turun dengan kita kasih metodenya dan cara-cara untuk supaya rakyat tetap selamat dalam keadaan perubahan ini. Dan kita ajukan pada tanggal 17. Kemudian kita konferensi pers, nangis-nangis kabeh. Aku dijaluk melok ndonga dan nangis kabeh, dan ingin betul-betul ada perubahan yang darurat di Indonesia pada waktu itu, karena Amerika sudah tidak suka sama Pak Harto, semua di luar negeri sudah tidak merestui Pak Harto, rakyat sudah jenuh semuanya dan seterusnya. Terus kita kasih saran, Pak Harto gini-gini, ini saatnya sampean turun. Sampai tak bujui Pak, wis tak sampean iku wis tuwuk ta. Mosok gurung tuwuk sampean dadi presiden. Wis sampean lereno cek mulya, gak padeken gak anu. Akhirnya kan semua orang tahu bahwa saya yang ngajarin Pak Harto ngomong saya tidak jadi presiden tidak padeken ngono. Lho iku gak padeken lho cara ndi? Nek gak cara Jawa Timur ya. Ya. Anda sudah tahu kemudian tanggal 18 kita, setelah kita konferensi pers, kita ke seluruh dunia kita umumkan
kita akan melakukan perubahan di Indonesia. Tanggal 18 kita kasih ke Mensesnek, waktu itu Pak Saidillah Mursi. Jam 11 kita kasih, jam 3 sore dikasihkan ke Pak Harto. Pak Harto membaca, merenung, sholat asar, sholat maghrib. Terus habis isya Pak Harto telepon Mbak Novia. Pak Harto sing telepon nang Mbak Novia, mergo aku gak ono sing nrimo Mbak Novia. Bilang Cak Nun, saya siap melaksanakan sarannya untuk mundur dari jabatan presiden. Itu tanggal 18 malam. Tapi tolong kita atur supaya perubahan di Indonesia ini tidak menimbulkan bentrokan-bentrokan. Kalau bisa besok kita ketemu berenam dari 5 orang yang menandatangani surat saran kepada Pak Harto bersama Pak Harto. Tapi Pak Harto mengatakan, Cak, mbok tolong ngajak orang-orang tua supaya 3 aja supaya jumlahnya 9. Akhirnya Gus Dur kita ajak, Pak Ali Yafi kita ajak, dan satu lagi saya lupa. Siapa ya? Ada orang tua satu lagi saya lupa. Dan seterusnya. Paginya kita ketemu dan aku gak duwe sepatu ya. Waduh, aku nyele Pak Bariman. Pak Bariman itu saiki guru SMA Muhammadiyah di Denpasar. Wis tak sosok-sosok tak gawe-gawe wis pokoke sing penting mosok aku sandalan wae ngono. Wis tak sekali iki sepatuan yo tahun ini melicat temenan. Wis demi Indonesia wis gak apa-apa sih kalau melicat. Wes. Oke, akhirnya semua proses kita jalankan Pak Harto mudun, tapi di tengah jalan dikhianati oleh sejumlah tokoh. Jadi reformasi itu sebenarnya konsepnya adalah bukan Pak Harto turun terus Habibie naik. Yang salah kan semuanya. Jadi Pak Harto turun, kabinet bubar, DPR bubar, MPR bubar, kita bikin MPRS, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara, yang sudah kita daftari sebanyak 45 orang, nomor 1 Abdurrahman Wahid, nomor 2 Megawati, nomor 3 ini, sampai Daniel Sparingga, sampai macam-macam, pokoknya 45 orang. Cak Nurholis Majid, terus macam-macam sing kita perhitungkan cukup reformis. Jadi seharusnya Pak Harto turun tanggal 21, terus kita resmikan ada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan langsung bersidang 45 orang menentukan kepala negara sementara yang langsung kita tugasi untuk membuat pemilu secepat-cepatnya, paling lambat antara 6 bulan sampai 1 tahun. Sehingga kita clean betul, kita resiki betul, dan kita bikin sesuatu yang baru. Dan itu kita perlukan sekarang sebenarnya. Tapi saya cerita dulu yang soal Pak Harto. Kemudian ini dikhianati tengah jalan, akhirnya Habibie yang naik, dan Anda tidak pernah tahu dan tidak pernah ada yang meneliti, dari UNER pun tidak ada yang meneliti siapa yang sebenarnya menyusun kabinet, siapa yang waktu itu bermain. Kalau sing takon aku yang menengahi, masuk gak ditakoni tak kandak-kandak no. Itu ya. Faktanya semuanya jelas. Sampai sekarang dipersoalkan tim mawar sing apa segala macam, itu pada waktu tanggal belasan Mei waktu itu. Itu semua juga ada ceritanya. Nek awakmu tahu nang Padang Bulan zaman itu sampean rulah ceritanya. Ya, pada waktu itu siapa yang datang ke sana, saya lindungi sejak dari Juanda. Aku nyusul di Juanda itu, aku mlebu pesawat. Jadi dia mlebu pesawat ono aku. Loh, kok di sini Cak? Oh iya ya, kepala bandara ya. Mbuyo apa ceritanya, pokoknya aku ndek ngarepe pesawat iku, ndek ngarepe lawang dibuka terus ono ondo mudun iku, aku ndek kono. Soalnya aku nyusul ndek bandara malah masalah. Engko diketok uang, ketok wartawan segala, aku langsung ndek pesawat itu. Carane runu ya apa urusanku. Kemudian teman sekalian, ada satu lagi, ada saat-saat darurat di mana PDIP pasti menang untuk memilih Megawati jadi presiden pada periode sesudah Habibie. Tapi wong Islam ya wis gatel, wis gak kuat. Islam wis kudu berperan. Maka orang Islam mencalonkan Pak Habibie. Iki karo-karone gak siap untuk kalah. Nek wong Islam kalah, wong Islam yo gak ikhlas. Nek PDIP kalah, PDIP yang ngamuk. Maka kita inisiatif. Dalam satu hari saya menemui P3 ketuanya dan Golkar ketuanya, karena besok akan memilih presiden di MPR untuk memilih Habibie atau Megawati. Pokoknya tidak lama, 20 menit sama setengah jam.
Terus saya malamnya datang ke Pak Harto. Saya minta Gus Dur rapat dulu di rumah Gus Dur. Gus, iki wayahe wong tuwek sing mimpin saiki. Nek sing mimpin wong loro iku engko sing iki gak trima, sing iku gak trima. Kudu sampean sing maju. Sampean iku sultane. Karena Gus Dur bilang, "Cak iki nek ketoke sing cocok Sultan Jogja." Ngono. Soalnya nek Mega engko yo ngamuk, wong Islame engko nek Habibie yo ngamuk, wong PDIP ne ketoke sing netral Sultan. Aku ketemu Gus Dur awan-awan. Terus aku ngono, "Gus, nek Sultan aku gak melok ngewangi lho, Gus. Aku ro Sultan Jogja lho. Nek menurut aku durung wayahe dan gak cocok. Lah nek ngono sapa cak sing netral? Ya Sultan sing luwih tuwek, sing temenan. Sapa? Sultan Abdurrahman Wahid." Loh iya Gus, sampean niku turunan ke-9 Pangeran Benowo yang seharusnya menjadi Raja Pajang setelah bapaknya yaitu Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya. Tapi kan sampean tidak kerasan sama konflik antara Sutowijo dengan bapak sampean. Terus Pangeran Benowo pergi membuat pesantren di daerah Banjarnegara Banyumas. Nah saiki wis wayahe Pangeran Benowo turunane nang istana. Sampean Gus saiki wayahe. Tuh, sadurunge aku ketika dulu saya mau mengupacarai Pak Harto untuk husnul khotimah, wiritan, sholat di masjid DPR, kan gagal Mas. Gagal itu artinya aku gak, karena koran-koran memberitakan secara sangat dipelesetkan. Aku ngomong ikrar husnul khotimah. Nah Islam pakai husnul khotimah loh konsep utamanya. Tapi di koran nulisnya pertobatan nasional Soeharto. Loh, duduk pertobatan nasional husnul khotimah. Dan Allah yang nawari husnul khotimah itu mergo nek uangku ya elek barang. Maka dikei akhir yang baik, husnul khotimah. Akhirnya aku muring-muring, pertemuan saya batalkan di DPR pada arek maknya wis ambrek teko ndek kono. Saya bilang sama wartawan, pertemuan saya batalkan, Pak Harto saya larang datang. Terus aku telepon Pak Harto di depan mereka. Pak sampean gak usah rene. Sampean cukup wiritan sing iki karo sembahyang 2 rakaat saiki. Sembahyang duha jam 9 esok. Saudara, saya tidak akan adakan pertemuan karena Anda tidak percaya kepada proses ini. Saya persilakan Anda sekarang mengadili Soeharto. Kalau Anda berhasil mengadili Soeharto, potongan kupingku karo wedi aku. Waduh nek iya temen ganti kuping gak aku. Tapi tak teka-teka ngomong, potongan kupingku nek kon iso ngadili Soeharto. Dan Soeharto sudah siap diadili. Wis tak gawe konsep. Saya Soeharto, mantan Presiden RI, siap untuk tidak menjadi presiden lagi. Nomor 2, saya siap untuk tidak ikut campur pada setiap pemilihan presiden. Nomor 3, saya Soeharto siap diadili oleh pengadilan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas saya 32 tahun. Nomor 4, saya Soeharto gini siap untuk mengembalikan harta benda yang menurut pengadilan negara adalah bukan milik saya tapi milik rakyat Indonesia. Pak Harto tanda tangan. Pak Harto tanda tangan. Diwoco nggih Cak, tanda tangan langsung. Wis kari kok adili. Tuh. Akhirnya acara tak batal no. Terus aku iseng-iseng dolen nang omahe Gus Dur. Ndek Ciganjur. Tak ceritani ngene Cak. Minggu ae Pak Harto tak jake nang Masjid Istiqlal, engko sampean teni ndek kono kok dipuacara ndek kono husnul khotimah. Loh Gus, aku gak ngongkon lho, aku gak njaluk lho Gus. Iki sampean wis dikarep. Iya ta Cak, wis gak apa-apa, sampean rono dhisiki ngomong sampean ndek lor, aku ndek kidul. Engko aku sing nyusul Pak Harto, kok kira-kira jam 10 wis ndek Istiqlal. Ngono. Terus seneng to atiku. Seneng. Terus mari ngono wartawan nyerbu. Gus, katanya mau bawa Pak Harto ke Istiqlal, kata Cak Nun tadi di luar gini. Biasa Cak Nun wis ngono iku nek ngomong. Lho ya apa sih Gus iki? Ya aku karo Gus Dur iku rek, kanca rek. Guyon, memel. Aku karo Gus Dur gak tau ngomong serius. Cerita sing gak ngene. Wes pokoke memel ngono iku guyon jombangan iku. Karena aku gak ono formal-formal, itu sahabat saya. Jadi pokoknya intinya Mas, terus aku kepeduk Gus Dur sebelum pemilihan beberapa jam, dan saya bilang sama Gus Dur, Gus sampai tadi presiden insya Allah, enggak sore.
Kan mulainya malam Mas, untuk sore. Tiap aku njaluk loro Gus. Mergo aku sing usaha, aku sing njaluk P3 kudu milih Gus Dur. Golkar kudu milih Gus Dur. Nek kalian berdua akan mengalahkan PDIP. No. Masalahnya bukan saya tidak setuju Megawati, cuman situasinya tidak memungkinkan. Saiki kudu wong tuwek sing mimpin Indonesia, itu situasinya pada waktu itu. Mulanya aku menjaluk loro Gus Sarati sampean ngurusi Aceh temenan karena masih ribut terus Aceh. Nomor loro gak ono mistik, gak ono Nyai Roro Kidul. Sampean gak ruta tema iku di Indonesia. Nyai Roro Kidul ku ono terus, jek digawa-gawa terus. Tapi aku njaluk Gus Dur, Gus wis gak ono Nyai Roro Kidul. Terus Gus Dur jawab ngene karo turu Aceh gampang Cak. Gampang ya napa wong gak beres-beres. Macam-macam tak tabok. Gus Dur wenteng enek ngomongin. Terus Nyai Roro Kidul apa lho? Wis tak SMS wingi Cak. Ya apa ya? Ya apa Gus Dur? Wis tak di SMS ya apa? Tak kon jilbaban. Gus Dur iki lho, idene iki lho. Bayangno Nyai Kidul jilbaban seluruh. Imajinasi cek nakale wong ya Allah aku guyu cekikan Gus sampean niku masyaallah. Wis nek swarga gak ono sampean lak gak enak swarga niku sangono. Wis sampean iki top wis ya mbayangno Nyai Roro Kidul jilbaban niku. Dan seterusnya ya. Jadi presiden dia. Nah, itu adalah momentum-momentum darurat Mas Didit yang memang perlu kita lakukan. Dan sekarang ini sebenarnya potensinya menuju ke situ. Itu yang sampai maksud tadi. Cuman saya ini kan orang yang tidak punya api. Aku gak ada nafsu. Bukan soal nyongok loh ya. Maksudnya saya tidak punya libido politik. Saya tidak punya sedikit pun gairah untuk mimpin negara. Presiden gak duwe blas. Gak duwe blas. Soge itu gak duwe aku. Aku seneng karo kon ngono tok. Asik membicarakan sesuatu yang menggembirakan ngono tok aku. Jadi gelandangan aku gak masalah. Gitu. Jadi aku gak duwe nafsu materialisme, kekuasaan, popularitas gak duwe aku. Alhamdulillah gak duwe. Tuh. Jadi saya tidak akan melakukan itu kalau saya tidak diperintah. Kalau ada perintah, nanti akan ada gejalanya, ada tanda-tandanya, ada ayat-ayatnya nanti. Gitu. Dan saya juga tidak GR bahwa saya penting di Indonesia. Anggitmu aku niku penting ta mak iyah iku. Indonesia kenal mak iyah ta gak? Agak kenal kok. Ojo GR petota-petota kaya iya-iya. Nah awakmu merasa api alhamdulillah, tetapi ojo merasa kon niku penting di Indonesia, wong aku gak penting kok. Aku ngomong titik keliru untuk mereka ngono wis dientekno aku didik-idik kaya ngono iku. Untung aku hanya seekor semut dengan setetes air menuju Ibrahim kan gitu. Jadi teman sekalian memang sekarang sudah saatnya seperti itu, tapi sudahlah kita bersabar, jangan khawatir. Anggitmu kan Gusti Allah ta. Anggitmu kan malaikat ta. Anggitmu kan Nabi wis mati ta. Anggitmu Sunan Kalijaga gak ono ta. Anggitmu wis gak ono kabeh ta. Anggitmu mek ono awakmu tok ta. Gak. Masih lengkap dunia dan alam semesta ini, dan Allah punya skenario, dan Allah punya rencana, dan Allah punya irama, Allah punya langkah-langkahnya. Kita sami'na wa ata'na kepada Allah. Jadi yang penting awakmu selalu menunjukkan manusia yang baik, yang bermanfaat, yang seimbang, yang berpikir jernih, dan lain-lain yang sudah Anda omongkan tadi. Itu yang saya maksudkan. Alhamdulillah. Wis anggere awakmu tadi rakyat sing apik, insya Allah akan ada pemimpin yang baik, dan awakmu insya Allah juga menjadi pemimpin yang baik di skala dan perspektifnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ngono ya. Saya punya beberapa pertanyaan, tolong dicatat. Kalau ada yang bisa menjawab sekarang alhamdulillah, kalau tidak jadi PR bersama. Hafal teks proklamasi? Ada yang hafal teks proklamasi? Saya SMK sih hafal ya malahan. Ngatik-ngatik SMK. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, wis gak apa-apa wong kancane durung proklamasi ya, gitu.
Pertanyaan saya sederhana. Apa yang dipindahkan itu apa? Apa yang dipindahkan kan pemindahan kekuasaan. Maksudnya kekuasaan itu apa? Keuangan, otoritas kenegaraan, kedaulatan, emas, Seluruhnya. seluruhnya. Oke. Seluruhnya itu apa ya? Jajal sebutan. Telu ae, telu. Kedaulatan, Ya. kekayaan, Kekayaan itu apa aja? aset bangsa, kebudayaan, semuanya yang ada di Indonesia. Termasuk aspek pembentukan negara yang termasuk dalam kekayaan negara. Terus sumber daya manusia. Oke, wes gak apa-apa wes. Sebelumnya dikuasai siapa memang? Penjajah Belanda. Oke. Dipindahkan dari siapa ke siapa? Pemindahan itu dilangsungkan dari siapa ke siapa? Dari iya, konteks realnya dari Jepang ke Indonesia. Pernah terjadi. Kapan pemindahan itu dilakukan? Ketika proklamasi. Loh, kalau sudah dipindahkan kenapa pakai akan dilaksanakan secara seksama? Berarti belum dilaksanakan. Kan teksnya gitu. Betul nggak? Teksnya akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo sesingkatnya sehingga ketika proklamasi belum terjadi. Kapan pemindahan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Sopo nang sopo? Nggak harus dia bisa jawab sekarang. Itu takono presiden Musa itu ya gak iso jawab. Tenang aja, gak masalah. Aku mek ngelingno kon niku duwe PR serius. Gak iso Indonesia bangkit nek kon gak ngerti bayimu iku ya apa. Ngono ya. Tak baleni. Dari siapa ke siapa tadi ada yang bilang? Dari Jepang ke Indonesia. Penjajah. Pernah Penjajah. terjadi? Pernah terjadi ini? Pernah terjadi? Serah terima pemindahan itu? Saya belum lahir, Cak Nun. Heh? Lah, anek jawabannya ngono. Iya, tadi kon kok sholat ping 5. Nah, kok jawabannya ngono meneh kon gurung lahir ayo. Mbah Nun, Engko ya. Mbah Nun nun sewu, kula nderek tukar pikiran nggih. Iya. Terus ketika Jepang datang ke Indonesia, Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Sebenarnya yang mau dipindahkan kedaulatan itu dari Belanda ke Indonesia. Jepang itu janjinya mau membantu. Makanya dibikin BPU PKI, Badan Persiapan dan seterusnya. Oke. BPU PKI pada saat itu dia belum bikin secara detail negara itu kayak apa. Sing dibikin BPU PKI filsafat kemerdekaan. Sing dimaksud merdeka itu ya apa. Sehingga Oke. akhirnya tersusunlah proklamasi. Belum mikir undang-undang, belum mikir dasar negara, Iya. belum mikir struktur kabinet. Sing dipikir waktu itu BPUKI filsafat merdeka. Merdeka itu ya apa? Lah, setelah proklamasi Pak Karno matur tenggene teksin niku mau hal-hal di proses secepatnya dengan seksama. Hal-hal yang dimaksud itu banyak sekali. Bahkan sampai akhir ini belum terselesaikan. Jadi setelah Jepang Ya. selesai itu kan Jepang kena bom. Jepang wis putus asa katanya ninggalin Indonesia. Itu variabel. Maksud saya, kamu tuh menjawab A dulu baru B. Ojo-ojo langsung kok ringkes kabeh. Jadi iku kedaden taga pemindahan itu. Pemindahan pemerintahan kedaden. Kapan? Dan terus di sidang PBB kan akhirnya Indonesia kedaulatannya diakui. Ya, tapi pemindahannya dari siapa ke siapa? Dari Belanda. Apakah Belanda pernah mengakui bahwa dia menjajah Indonesia? Belanda nggak mau mengakui, di Lah ya. PBB Belanda nggak Jadi- mau mengakui. Jadi ada terjadi pemindahan tagak kayak kon nyerano motor nang koncomu ngono lho, ono tagak. Terjadi apa tidak? Secara teknis tidak, Lah ya, tapi terus secara apa? Secara pengakuan internasional mengakui Indonesia merdeka. Ya. Asli Belanda dhewe iki ya gak Terus rela. gaya apa tag iku, Man? Gawe tek itu pertama menumbuhkan filsafat kemerdekaan dan rakyat itu percaya Indonesia itu merdeka rek. Saiki Indonesia merdeka. Oke. Ngono. Oke. Begitu dengan ini saya menyatakan ya, Nggih. wis merdeka ta iku?
menurut pernyataan Pak Karno Wis merdeka. merdeka. Terus ono PR untuk memindahkan. Nggih. Nah, apa nih PR itu? Apa PR itu? Bukan kedaulatan, wis diproklamasikan kok ono PR, kok ono. Wis soal kedaulatan NKRI sudah beres dengan alinea pertama. PR yang belum selesai pada saat itu soal perusahaan-perusahaan Belanda, soal wilayah Ya, oke. negara Indonesia. Ya. Dan terakhir yang dipermasalahkan Belanda, utang-utangnya Belanda kon nyauri Indonesia. Ya. Saiki sudah dilaksanakan belum pemindahan itu? Secara teknis Belanda belum. Jadi gurung beres iki kemerdekaan. Gorong beres, nasionalisasi perusahaan-perusahaan sebenarnya Oke. belum beres. Jadi kon kok mantep urip Indonesia wong nikahe gurung beres kok. Wong iki apa akad nikah gurung beres kok. Kok semua duwe anak sak kae iku lho. Itu yang saya maksud itu ada yang belum beres sejak awal berdirinya NKRI. Kontroversi pendapatnya monggo ndak ada masalah ya, tapi ada yang belum beres dengan pemindahan kekuasaan. Nanti salah satunya tercermin pada pertanyaan berikutnya. Jadi ya, jadi ndak pernah terjadi toh itu. Tidak pernah terjadi. Haya wes. Jadi kon ojo meneh GBHN, ojo meneh Pancasila, ojo meneh aturan-aturan. Wong proklamasi lho, gurung dilaksanakno. Ya tak gak? Nggih. Proklamasi lho gurung beres. Presidenmu kate 30 meneh. Nek akad nikahe gurung jelas, wis gak beres-beres. Makanya semua presiden yang ingin jadi presiden pahami dulu Indonesia ini siapa, urusannya gimana, yang PR-nya apa, yang belum beres apa, pahami dulu, baru bagusi mencalonkan diri jadi presiden. Kita betul, itu loh. Jadi aku setuju pendapatmu kabeh, tapi yang saya maksud adalah, ayo didandani sik teko awal re, gitu loh. Wong iki gurung beres sejak awal kok. Ya oke, misalnya pada pernyataan berikutnya nanti Anda benar-benar dicatat aja berikutnya. Ini tak pencoloti supaya nyambung dengan Anda. Siapakah pemilik sah tanah air, tanah dan air Indonesia beserta isi dan kekayaannya sebelum 17 Agustus 45 dan sesudahnya? Siapa yang punya? Hakikatnya Indonesia yang punya Gusti Allah. Hakikatnya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara zahir sebelum kemerdekaan Indonesia dikapling sama Belanda. Berikutnya Jepang. Loh, Secara zahir, secara batin Indonesia iki melike Gusti Allah, ngadewe iki gelandangan gak duwe apa-apa asine nang Loh. Indonesia iki. Jadi secara sepihak ini mengklaim loh miliknya dia. tanda bahwa kita betul-betul belum mengerti Indonesia. Sing jenenge milik itu kan saiki kan IMB, apa jenenge sertifikat. Ya, itu berlaku setelah kemerdekaan. Ada undang-undang tanah yang baru. Jelas ya? Sadurunge kemerdekaan niku dhek sapa lemah. Iku misale saiki sing ndek Jogja wis sing 3 stasiun kereta. Ya. Ya tanahnya keraton. Nah, tanah keraton. Saiki sing tanah sak Indonesia iki dhek sapa? Tanah sak Indonesia. Ojo ngomong Gusti Allah loh. Pada zaman Mojopahit ya secara kepemilikan milik kerajaan Mojopahit. Waktu dengan rakyatnya. Ya oke. Maka sebelum 45, sebelum 1745 dhek sapa? Aku mek ngomong iku. Sebelum 45 Belanda mengklaim itu adalah wilayahnya. Kapan? Mana buktinya Belanda mengklaim? Karena Indonesia itu waktu itu Nggak ada faktanya Belanda ngeklaim. Oh. Nggak ada. Belanda tidak pernah menjajah Indonesia menurut Belanda. Belanda itu datang sebagai pemborong, kontraktor. Dia kontraktor datang ke sultan atau raja, tergantung tempatnya. Pak, saya bikinkan jembatan. Pak, saya bikinkan jalan, saya bisa bikinkan pertanian. Pembagian pendapatannya segini sama segini, jadi mengontrak dia menurut mereka. Mereka tidak pernah menjajah kita, gitu loh. Nah, miliknya siapa? Kontrak itu dengan siapa? Kontrak dengan
sultan-sultan, raja-raja. Nah, yang jadi pada saat siapa itu yang ada. memiliki tanah air sebelum kemerdekaan? Sebelum kemerdekaan para raja dan para Ah, sultan. ngono lho, Kitmang sing tak ngenteni iku dae sultan. Oke? Nggih. Sak Indonesia iki dae sultan dan raja-raja jumlahnya kira-kira pira sultan dan raja? Mboten paham kula jumlahnya. Loh, berarti